Jangan menghakimi seseorang berdasarkan asumsi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah tanggapan langsung dari Pak Anies Baswedan untuk sebagian orang yang terkadang menghakimi Pak Anies itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kenyataan atau realitas. Nah, bagi sahabat sekalian yang mungkin ingin mengetahui penjelasan atau mungkin bagaimana tanggapan selengkapnya dari Pak Anies untuk sebagian orang tersebut yang seringkali menyalahkan Pak Anies untuk sesuatu yang tidak Pak Anies lakukan dan lain-lain, kita simak saja video selengkapnya berikut ini. Kadang-kadang ada beberapa orang atau mungkin beberapa kelompok masyarakat yang memiliki asumsi dan berpikir bahwa Pak Anies itu radikal. Pak Anies itu menggunakan agama untuk berpolitik, untuk memenangkan sebuah pertandingan kompetensi. Apakah itu asumsi yang salah? Nah, itu sebabnya baik untuk rephrase atau re-emphasize your question. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah itu asumsi yang salah? Nah, saya sering bilang, don't judge me based on assumption. Judge me based on reality. Jangan menghakimi seseorang berdasarkan asumsi. Yeah. Tapi hakimi seseorang berdasarkan kenyataan. Ketika masa pilkada, belum ada kenyataan. Sama-sama belum bertugas. Ya? Yeah. Nah sekarang saya udah selesai tugasnya. Udah 5 tahun nih saya di Jakarta. Ya? Yeah. Udah 5 tahun nih. Jadi udah ada kenyataan kan? Okay. Can you identify langkah kebijakan yang dikerjakan Anies yang seperti asumsi itu? Menggunakan agama, intoleran, tidak bersahabat pada minoritas. Okay? Coba dilihat dalam 5 tahun ini ada tidak? Kalau tidak ada, berarti asumsi itu salah dan tidak boleh dipakai lagi demi akal sehat, betul kan? Oke, betul. Nah, jadi saya bersyukur sekali sudah selesai 5 tahun. Yeah. Dan saya berharap yang punya asumsi itu cek dong di sini. Jadi jangan saya yang menjawab. Kenapa? Karena tanggung jawab membuktikan itu selalu ada pada yang menyangka. That's true. Tidak pernah orang yang disangka yang harus membuktikan. Okay. Jadi kalau misalnya saya menuduh seseorang, saya harus bawa bukti. Bukan yang tertuduh yang harus memberikan bukti. Yang menuduh yang harus memberikan bukti. Okay. Nah, ketika masa pilkada nggak harus bawa bukti. Kenapa? Sama-sama memberikan citra kan? Iya. Kan begitu kalau pilkada. Kompetisi manapun. Dan kompetisi manapun ya, Bu Mary. Kalau calonnya satu laki, satu perempuan, isu gender yang akan muncul. That's true. Kalau calonnya beda etnis, satu suku Sunda, satu suku Jawa, satu suku Batak, isu etnis muncul. Iya. Kalau calonnya satu agamanya Islam, satu agamanya Kristen, isu agama akan muncul di seluruh dunia. Dan itu kan selalu ada ya, karena bahkan ada satu situasi di mana satu negeri terpolarisasi untuk sebuah pemilihan yang nggak ada orangnya. Di mana tuh? Ya, ingat nggak Brexit? Ada. Brexit. Ada orangnya itu? Nggak ada orangnya. Ada agama nggak? Ada keyakinan nggak ada? Satu Inggris itu terpolarisasi. Antara pro Brexit dan anti Brexit. Dan itu rumah tangga pun berdebat. Yang satu pro Brexit nggak ada orangnya, nggak ada agamanya, nggak ada keyakinannya. Oke. Jadi saya sering sampaikan juga di dalam sebuah pemilu terjadi polarisasi itu wajar. Dan polarisasi itu bukan perpecahan. Ada urutannya, Bu Mary. Polarisasi dibiarkan menjadi friksi, dibiarkan lagi menjadi konflik. Kalau dibiarkan lagi jadi pecah. Jadi kalau ada polarisasi itu, ini kita polarisasi nggak sih? Kita polarisasi, polar itu kan kutub. Iya. Ini kutub seberang sana sama kutub sini, ini dua ini. Iya. Tapi terjadi dialog. Dan dalam pemilu ya di mana-mana selalu ada begitu. Yang penting sesudah itu siapapun yang menang embrace semua.
Perbanyak komunikasi, kurangi terjangkau asumsi. semua. Ya, lalu yang kalah ya menerima kenyataan bahwa ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Lalu sesudah itu ya jalan lagi. Pertandingan sepak bola itu nggak akan menarik kalau yang kalah tidak pernah mau menerima kekalahan sepak bola. Nggak selesai kompetisinya itu. Sepak bolanya 90 menit selesai, that's it. Iya. Okay? Iya. Nah, habis itu fokus untuk tanding yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi kejadian kemarin saya ketika masa pilkada ya pasti lawan memberikan pesan yang negatif terhadap lawannya. Ya biasa-biasa saja. Yang penting jangan black campaign. Oke. Dengan segala macam persepsi. Yang satu sisi memberikan persepsi yang negatif terhadap lawannya, satu juga begitu. That's okay. Sesudah selesai, saya bertugas nih. 5 tahun maka itu, Bu Mary, saya tidak menerima wawancara media internasional selama 4 tahun pertama. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena media internasional tidak akan membahas soal pengelolaan kampung, pendidikan, kesehatan. Mereka ya taunya isunya isu agama, politik. Oke, saya tunggu sampai tahun keempat. Setelah sampai tahun keempat, pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan balik. Apakah Anda melihat di Jakarta terjadi intoleransi, terjadi diskriminasi, terjadi ketegangan, atau sebaliknya di Jakarta tenang, damai? 5 tahun kemarin ada nggak ketegangan di Jakarta? Ada nggak perasaan bahwa ada sebuah tekanan antar kelompok? Ada. Itu boleh dicek tuh. Karena mungkin banyak orang mengantisipasi. Kalau tadi kan Pak Anies bilang pilkada dan itu sudah selesai dan diselesaikan dengan baik dengan apa yang dilakukan Pak Anies selama 5 tahun. Tapi kan kedepannya ada pilpres nih dan ada mungkin beberapa orang atau mungkin ada orang-orang yang berasumsi rumor yang bilang bahwa wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. The best predictor of future pattern is your past pattern. Bicara tentang masa depan, lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Asumsi apapun lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Jadi bingung. Biru. Iya, kan? Bu Mary sudah bingung, biru merah gitu. Semua orang bilangnya biru gitu. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, ini secangkir air putih. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Maka itu saya tidak mau menjawab ini air putih, enggak. Udah dah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Udah 5 tahun, coba dah Anda lihat sendiri dah. Terjadi tidak? Jadi saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, jawablah dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Ya. Itu tadi penjelasan atau tanggapan dari Pak Anies mengenai sebagian orang yang terkadang mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah orang yang radikal. Orang yang terkadang menggunakan agama sebagai politik identitas dan lain-lain. Dan di sini ada sebuah poin penting yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran, yakni kita itu jangan menghakimi seseorang berdasarkan asumsi. Akan tetapi hakimi seorang itu berdasarkan realita atau kenyataannya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.